Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas satu materi, yang mana materi ini dijelaskan atau yang disampaikan oleh Ustazuna Ustadz Ganang, Dr. Ustadz Ganang hafizahullah ta'ala, yang mana beliau di pembelajaran rumus atau di perkuliahan kami, beliau mengajarkan tentang satu materi yang mungkin sering didengar oleh kebanyakan orang, yaitu materi tentang fikih. Tapi fikih di sini bukan mempelajari tentang fikih ibadah, bukan mempelajari fikih muamalah, tapi mempelajari fikih kelembagaan. Apa itu fikih kelembagaan? Fikih kelembagaan adalah ketika kita mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di kelembagaan. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini saya membahas di fikih kelembagaan ini, yaitu di bab yang ke-7. Bab yang mana di sini beliau hafizahullah taala, atau beliau Ustadz Ganang hafizahullah taala membuat suatu buku yang berjudul tentang buku fikih kelembagaan, dan beliau di sini membuat beberapa banyak tema-tema. Salah satu temanya yang akan saya sampaikan atau yang akan saya paparkan di sini. Di sini beliau hafizahullah taala membahas tentang bab fikih kebijakan dan pertanggungjawaban pemimpin lembaga pendidikan Islam. Mengapa? Mengapa seperti ini? Karena banyak dari lembaga-lembaga yang mereka bersemangat untuk membangun lembaga-lembaga. Mereka bersemangat untuk membangun instansi-instansi. Akan tapi mereka lupa atau mereka luput satu ilmu ini, yaitu ilmu fikih kelembagaan dan pertanggungjawaban. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, memerintahkan kepada kalian, memerintahkan untuk semua manusia, ayya'murukum an tu'addul amanat, agar kita semua, agar kalian semua memenuhi, melaksanakan amanah-amanah ila ahliya, kepada pemilik amanah tersebut. Dan sini lembaga adalah suatu amanah yang sangat besar, bukan suatu kepemilikan, akan tapi amanah yang harus disampaikan kepada para dai-dai, amanah yang harus disampaikan kepada para murid. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan garis digaris bawahi, wa idza hakamtum, apabila kalian ingin berhukum, apabila kalian ingin memutuskan suatu hukum, antahkumu an idza wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian memberi hukum atau memberi keputusan di antara manusia, antahkumu bil adl, hendaklah kita membuat keputusan itu dengan adil. Apa itu adil? Bagaimana para ulama menjelaskan, adil itu adalah wad'u syai' ala maudhi'ihi, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil itu saya memberikan fulan satu porsi dan satu porsi, bukan. Akan tapi adil itu adalah ketika kita memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan di sini juga berdasarkan surat yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'murhum syu'ara wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Artinya apa? Urusan mereka diputuskan dengan bermusyawarah di antara mereka. Lalu bagaimana praktik fikih kelembagaan atau pertanggungjawaban ini?
sebagaimana yang disampaikan oleh Ustazuna hafizahullah taala, Dr. Ustadz Ganang Prihatmoko hafizahullah taala, yaitu adalah dengan pertama, pemimpin itu sebagai pemegang amanah kelembagaan, yaitu sebagaimana yang kita ketahui, pemimpin di sini adalah bisa menjadi mudir ataupun kepala sekolah ataupun pemimpin-pemimpin yang lain, yaitu apa? Sebagai penopang pemegang amanah, pemopang sebagai memegang amanah kelembagaan tersebut. Itu dengan apa? Pemimpin kelembagaan tidak boleh berkhianat, akan tapi pemimpin kelembagaan itu wajib untuk memegang amanah. Apa itu amanah? Amanah itu dapat didirikan dengan pendirinya, atau dengan pembina yayasan tersebut, atau dengan kepala sekolah, ataupun jajaran-jajaran lainnya. Sebagaimana pemimpin itu tidak boleh memandang jabatan itu sebagai jabatan semata, bukan sebagai dia lebih tinggi daripada staf-staf yang lain, enggak. Tapi pemegang amanah di sini, pemimpin itu sebagai seorang yang memegang amanah dan seorang yang memiliki arah lembaga tersebut, sehingga bukan hanya dia menduduki sebagai mudir, akan tapi dia berkhianat dalam mudir tersebut, atau dia menduduki sebagai kepala sekolah, akan tapi dia berkhianat dalam kepala sekolah tersebut, bukan. Akan tapi dia tetap memiliki sifat amanah dalam kepala sekolah, amanah menjadi koordinator, amanah menjadi seorang mudir, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tasarruf pemimpin dan dasar maslahat. Poin yang kedua yaitu tasarruf pemimpin dan dasar maslahat. Apa itu tasarruf? Sebagaimana dikenal di dalam pembahasan fikih, tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan, tasarruf itu adalah suatu kebijakan. Kebijakan pemimpin terhadap rakyat itu bergantung kepada maslahah. Ini kita perlu garis bawahi ya. Kebijakan seorang pemimpin itu bergantung kepada kemaslahatan, bukan bergantung kepada keinginan dirinya sendiri atau keinginan pribadinya sendiri, bukan. Akan tapi dengan kemaslahatan. Sebagaimana kita masukkan kembali ke dalam konteks kelembagaan pendidikan. Bagaimana tasarruf imam? Bagaimana kebijakan pemimpin itu dalam kelembagaan? Yaitu kebijakan atau pengelolaan pemimpin ini dalam kelembagaan adalah apa yang ingin dia capai dalam lembaga tersebut. Arah mana yang ingin dia maksudkan. Lembaga ini dia maksudkan. Atau apakah ada maslahah dalam menentukan arah ini, atau dia hanya membangun lembaga tersebut karena egonya dia, karena keinginannya dia. Atau yang lain, apakah ada hak yang dia langgar dalam membangun kelembagaan ini? Atau siapa jika dia membangun lembaga ini, apakah ada orang yang terdampak ketika dia membangun lembaga ini? Ini perlu kita garis bawahi. Karena apa? Tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslah. Kebijakan seorang pemimpin itu kepada masyarakatnya adalah tergantung dengan kemaslahatannya. Ada berapa menit? Baik. Dan yang terakhir adalah syuro. Syuro dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ya, paling itu aja. 6 menit. Enggak apa-apa.